Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di Dari tempat ini kami para pelayan mengucapkan shalom. Sekali lagi kami sapa shalom. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, damai sejahtera, karena banyak yang kita rasakan, banyak yang kita alami bersama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita membuka hati, pikiran kita untuk merenungkan dan memujikan lagu pujian kita. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Diam di Hadirat-Mu. Mari kita minta untuk Tuhan Yesus memenuhi setiap hati kita dengan kehadirannya, karena kita harus mengerti bahwa hidup kita ini adalah untuk Tuhan dan hidup kita ini kesempatan. hadirat-Mu.
syukur yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bisa menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa hidup, kami bisa memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami ingin memuji memuliakan Engkau, berhadirat Engkau di tengah-tengah kami. Layakkan kami untuk datang menyembah, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Puji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan bersuka cita. Kami undang untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai karena kita mengetahui bahwa biar bumi akan berlalu, biar matahari tidak bersinar lagi, tapi kita yakin percaya kasih Tuhan tetap ada bagi kita. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi, Tetapi Tuhan Yesus, Yesusku gak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. mari kita nyanyikan sekali lagi. Biar bumi tak berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku gak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya Pasti akan digenapi. digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Mari kita nyanyikan sekalian. Biar bulan tak bercahaya lagi, tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Yesus, Tetapi Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. kita mengetahui bahwa kita mengasihi Yesus dan kita mengetahui bahwa Yesus mengasihi kita. Biarlah kita semakin cinta kepada Tuhan dan biarlah semakin kita rasakan kasih-Nya dari hari ke hari, semakin dalam cinta kita kepada Tuhan. Amin. Kepadanya gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Kaum ibu yang menyanyi, Jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah, indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. kaum bapak, Ku jatuh cinta padanya.
kita. Hanya Yesus pujaan kita, hanya Yesus Allah kita, hanya Yesus Raja kita. Dialah kekasih jiwa kita. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya siapa? Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah rendahnya, tambah rendah lagi. Yesus cinta dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah rendahnya, tambah rendah lagi. Ku jatuh cinta. Jatuh cinta padanya, tambah rendahnya, tambah rendah lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah rendahnya, tambah rendah lagi. Amin. Amin. Kiranya hanya Tuhan yang menjadi pujaan hati kita, hanya Tuhan yang menjadi Allah kita, hanya Tuhan yang menjadi Raja kita. Silahkan duduk kembali, kita akan membuka ruang kesaksian. Kita menyanyikan satu lagu pujian, Biar Bumi Akan Berlalu. Nanti bagi Bapak Ibu sedang jemaat semuanya yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilahkan. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar tak berwajah, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Tidak ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Oh, mungkin masih malu-malu atau oke. Jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan nanti dengan kasih Kristus keaman yang bawa kita dalam doa persembahan. Nanti kita nyanyikan. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih menolong dan memberikan suatu kesempatan bagi kami. Dan kami bersyukur selalu menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan ini
dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah jemaat-jemaat-Mu yang memberikan persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita nyanyikan lagi, biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya, tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Selama diberikannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Kiranya persembahan itu semakin membuahkan hasil untuk perkembangan dan kemajuan pelayan Tuhan dan untuk pelayanan kita di tempat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Bapakku yang baik. Mari kita nyatakan bahwa kita tenang di dalamnya, kita aman dalam naungannya, karena kita tahu peliharaan Tuhan adalah peliharaan yang sempurna dan Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Yesus Tuhan tebus hidupku, kuatkan tanganku, terima kasih. Kau bukan anugerah mulia,
karena Dia telah memberikan anugerah yang mulia untuk kita. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Kita nyanyikan dari awal. Yesus Tuhan tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang telah menolong kami. Sungguh kami bersuka cita, bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah Engkau ya Bapa. Sesungguhnya kami orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang sangat mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami. Sebentar kami juga mau belajar lagi, dan kami mau diperlengkapi oleh firman-Mu Bapa. Tolong kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami iman untuk kami memahami Roh Kudus yang akan menuntun kami Bapa. Kau Allah yang hadir di tengah-tengah dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan menolong umat-Mu dimanapun berada Bapa, bagi yang di lantai 1 maupun kami yang di ruangan ini, bahkan umat-Mu yang mendengarkan melalui YouTube Primer Bapa. Engkau memberkati mereka, Tuhanlah menolong mereka Bapa. Terima kasih Bapa, Bapak Ibu Gembala yang juga saat ini pelayan di Surabaya. Ya Tuhan, Kau pemakai hamba-Mu jadi berkat. Biarlah lewat pelayan hamba-Mu banyak orang yang diberkati. Nama Tuhan ditinggikan Bapa. Terpujilah Tuhan, termulialah nama Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami dengan duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan umat Tuhan kembali duduk. Shalom. Shalom. Kok kayak gak semangat, padahal sebentar lagi kita merdeka loh. Sebentar lagi atau sudah merdeka nih? Belum ya? Wah belum, kayaknya belum ada hadiahnya ya. Wah ini Mariaman harus sediakan hadiah ini. Nah, sudah ada perlombaan belum? Tapi saya lihat di sana kemarin itu udah banyak perlombaan itu. Oh di kampung, sudah yang dapat hadiah kan? Apalagi Bu Yos pasti dapat hadiah itu. Oh Mak Yos ya? Wah, gak dibagi-bagi lagi sama kita. Puji Tuhan, hari ini Tuhan baik bagi kita, di mana penyertaan Tuhan itu ada bagi kita saat ini. Kita merasakan gak penyertaan Tuhan itu? Merasakan gak?
Kunda menjawab ini. Merasakan penyertaan Tuhan? Halo umat Tuhan? Merasakan ya? Merasakan tentu, di mana sebentar lagi, tepat pada tanggal 17 kita memperingati hari kemerdekaan. Ketika kita merenung ke belakang, bagaimana Tuhan itu baik atas negeri kita, amin. Dan juga kepada kita, sehingga kita dengan duduk tenang, memuji Tuhan di tempat ini. Coba kalau kita tidak merdeka pada waktu itu, bisa enggak? Bisa enggak memuji Tuhan seperti ini? Bisa enggak dengan tenang, maksudku? Kita dengan tenang bernyanyi, senyum, ketawa ketiwi, ya toh? Tapi melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap negeri kita, dan kita juga mengalami. Kita mengalami hak yang sama, betul? Nah, sesungguhnya hari ini juga kita belajar dari kitab Roma, di mana sidang jemaat juga sudah melihat dalam grup kita flyer yang telah dibagikan, berbicara mengenai hak yang sama. Coba kita baca Alkitab dulu di dalam Roma pasal yang ke-15. Roma pasal 15. Kita akan membaca firman Tuhan cukup banyak. Amin. Amin. Nah, aku gak semangat gitu loh. Udah pernah makan belum? Wah, belum ini sebagian ini. Oke, puji Tuhan, harus semangat. Ini kita mau merdeka. Kalau kita gak semangat belum merdeka namanya. Pasal 15 ayat 14 sampai 21. Saya ayat yang ke-14, nanti sidang jemaat ayat yang ke-15 dan seterusnya seperti itu. Oke? Roma 15 ayat 14 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, amin, dan dengan segala pengetahuan, amin, dan sanggup untuk saling menasihati, amin. Ayat 15. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Puji Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan ini. Ketika kita berbicara mengenai hak yang sama, ketika kita merenungkan bagaimana proses dari kemerdekaan negeri kita ini, tentu para pejuang-pejuang pahlawan kita tidak sedang berpikiran bahwa kemerdekaan itu hanya wilayah timur saja, wilayah Sumatera saja, wilayah Jawa saja. Namun
Kemerdekaan itu apa? Seluruh negeri Indonesia, seluruh bangsa Indonesia ini. Tidak ada dalam berpikiran mereka kemerdekaan itu hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Tidak ada. Dan juga Bapak Ibu juga mungkin pernah mengalami ketika masa kecilnya, ketika membagi sesuatu ya dengan temannya ya. Ada makanan, ya contoh apa ya, kue gitu ya. Saling bagi-bagi. Pengen mendapatkan hak yang sama kan, ukuran yang sama. Kamu tidak boleh lebih dan saya juga tidak boleh kekurangan. Pernah gak mengalami itu? Ada satu kue, contoh saya dengan Hendy, saya mau bagi-bagi dua nih. Tapi harus ukuran yang sama. Apa panjangnya, banyaknya. Sampai kadang berantem. Karena apa? Karena merasa tidak adil. Ketika kita merasakan ketidakadilan, tentu kita pasti menuntut. Ini tidak adil. Dia tidak adil. Maka berupaya kita apa? Menuntut keadilan, keadilan, dan keadilan. Kita pengen mendapatkan hak yang sama. Ketika juga negeri kita merdeka juga, sesungguhnya bangsa Indonesia memiliki hak yang sama di negeri ini, betul? Baik beribadah, baik juga dalam pelayanan hukum. Undang-undang juga menjamin itu, bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama atas negeri ini. Namun ketika kita melihat dalam pembacaan kitab Roma ini, tentu kita bertanya, hak yang sama seperti apa yang dimaksud? Hak yang sama seperti apa yang dimaksud dalam kitab Roma ini? Ketika kita mencoba dalam membaca ayat 14 dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Ayat yang ke-15 dikatakan, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku. Maksudnya apa? Hak yang sama mendapatkan anugerah Allah. Hak yang sama mendapatkan kasih karunia Allah. Paulus menceritakan bagaimana kasih karunia Allah yang telah diterimanya. Kita melihat di sini bagaimana keadaan jemaat di Roma. Bukan jemaat yang tidak tahu apa-apa. Bukan jemaat yang, saya katakan jemaat yang bodoh, bukan. Tetapi dikatakan di sini, saudara-saudaraku memang yakin tentang kamu. Jemaat yang telah percaya Yesus, yang dikatakan telah penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan. Bahwa kita semua, sesungguhnya Paulus mengatakan, telah mendapatkan hak yang sama kasih karunia Allah itu. Tidak ada perbedaan kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Itulah yang ingin diceritakan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Ya, aku yakin tentang kamu. Bahwa kamu itu sudah sanggup untuk saling menasihati. Tentu ketika seseorang yang sudah sanggup menasihati, artinya apa? Orang itu juga telah dipenuhi oleh kasih Tuhan, betul? Lain lagi kalau menasihati kepada hal yang baik ya, menasihati cara mencuri, ya kan? Itu bukan. Tapi keadaan daripada jemaat ini bukan lagi keadaan yang ya bukan orang bodoh, bukan lagi jemaat baru. Namun telah banyak mendengar firman Tuhan, telah banyak mendengar membaca firman Tuhan. Saudara-saudaraku juga yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dalam jemaat Healing Site ini. Tentu bukan lagi jemaat yang baru mendengarkan firman Tuhan, amin.
Bukan lagi jemaat yang tidak tahu apa-apa. Bukan lagi seperti anak bayi. Namun di sini kita lihat bagaimana Paulus menceritakan bahwa semua itu yang diterima oleh Paulus adalah karena kasih karunia daripada Allah. Coba kita melihat bagaimana proses penerimaan kasih karunia yang diterima oleh Paulus ini. Sesungguhnya Paulus bukan orang yang baik di awal-awalnya. Sesungguhnya dia bukan orang yang saleh. Namun berbalik, sesungguhnya dia adalah orang yang jahat, orang yang penuh kebencian kepada pengikut Tuhan. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8, saya baca untuk kita ayat 1 dan 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang yang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Pasal 9 kita melihat ayat pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan juga kita baca dalam ayat yang ke 19 sampai 21, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Kita perhatikan di sini bagaimana latar belakang daripada Paulus ini. Kita telah membaca bahwa dia seorang pembenci umat Tuhan. Dan dikatakan bahkan dia membunuh, menyeret. Tapi ketika kita melihat, membaca dalam pasal 9, bagaimana proses, bagaimana kasih karunia Allah terjadi bagi Paulus. Maka daripada itu dia menceritakan juga kepada jemaat Roma. Hai jemaat Roma, bahwa dikatakan tadi ketika kita baca dalam ayat yang ke-15 tadi, pasal yang ke-15 ayat 14 maksud saya. Dikatakan ayat 15, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku. Paulus menceritakan bukan kebohongan. Paulus bercerita bukan hanya cerita-cerita dongeng, tetapi dia menceritakan bagaimana apa yang dialami oleh Paulus. Kita telah memiliki hak yang sama, kasih karunia Allah itu. Tidak ada perbedaan di antara kita. Itulah yang ingin diceritakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma.
Bahkan dikatakan, aku yakin kamu memang sudah kuat imanmu. Kamu sudah sanggup menasihati. Kebaikan pengetahuan sudah ada di dalam dirimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga berlaku bagi saya. Ini juga berlaku bagi kita. Kita semua telah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Yang dahulu kita apa? Tidak cinta kepada Tuhan, tidak suka membaca firman Tuhan, tidak suka dalam beribadah. Ketika kita tadi membaca bagaimana proses daripada pertobatan daripada Paulus ini, kira-kira dia langsung diterima? Dia dicurigai, jangan-jangan ini mau membunuh kita. Tidak serta-merta diterima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hak yang sama telah kita terima daripada Tuhan. Coba kita merenungkan, kira-kira sudah berapa tahun kita mendapatkan kasih karunia Tuhan itu? Mungkin sudah 10 tahun. Oh, ketika waktu itu saya masih kecil, 10 tahun, mungkin masih SD, SMP. Oh, aku masih baru. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan terlebih dahulu bagaimana kasih karunia Tuhan itu di masa kasih mula-mula yang telah ada dalam dirimu. Kembali dulu kepada zaman dahulu hidup kita sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita percaya kepada Tuhan. Tujuannya apa? Lo ngapain lagi kita mengingat-ingat itu? Dengan kesempatan ini kita supaya kita lebih sungguh lagi, lebih bergairah lagi dalam mengikut Tuhan itu. Saya coba merenungkan pribadi saya ketika saya percaya kepada Tuhan, ketika di awal-awal saya memasuki yang namanya sekolah Alkitab itu. Wah, sangat besar kasih mula-mulanya. Saya tidak takut kepada siapapun memberitakan Injil. Bahkan ke rumah sakit, bahkan di rumah sakit itu kan harus ada izin, kan gitu, menginjil. Kepada security, kepada siapapun. Kita langsung datang, masuk ke ruangan, gak kenal siapa orang itu, gak tahu siapa orang itu, dari mana orang itu, siapapun, mau ustaz, mau siapapun itu. Kita langsung datang. Itu karena kasih mula-mula. Permisi Bapak Ibu, kami terbeban untuk mendoakan. Tapi apa yang terjadi kadang? Ada responnya, memang responi baik. Oh ya, silakan didoakan, silakan disampaikan firman Tuhan. Itu kalau orang baik. Tapi apa? Kadang juga kita ketemu orang-orang yang ya gak mau diganggu, bahkan dilapor ke security. Wah, kita saling lari-larian, sembunyi. Security datang, kita sembunyi ke sana. Saya ingat terlebih dahulu, saya ingat dulu bagaimana kasih karunia Tuhan itu, kasih mula-mula itu. Saya juga penginjilan di Bungurasi. Di sana bukan orang-orang apa? Bukan pendeta-pendeta semua di sana ya. Di Bungurasi kan? Ada pengamen, ada apa lagi? Ada ya banyaklah jenis orang di sana. Langsung juga cerita cinta kasih Tuhan, bercerita bagaimana pertolongan Tuhan itu. Dan juga di bandara. Ketika saya membaca ini, Tuhan terima kasih. Engkau mengingatkan kepada saya bahwa saya telah menerima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Maka sesungguhnya ketika Paulus mengingatkan ini juga, dia bercerita bagaimana ketika dia
mendapatkan kasih karunia Tuhan itu, dia tidak diam. Hidupnya tidak diam. Oh, terima kasih, aku sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita telah mendapatkan hak yang sama, kasih karunia daripada Tuhan itu. Dikatakan di dalam ayat 16 ini, saya bacakan 15-16 sama kita. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Hak yang sama sudah diperoleh. Kasih karunia Allah. Hak yang sama telah kita peroleh. Kasih karunia Allah. Namun kehidupan Paulus tidak hanya diam. Tidak berhenti begitu saja. Ketika dia mendapatkan kasih karunia Allah itu. Dikatakan, aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pemberitaan Injil Allah. Dia melayani, dia memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu ini juga saya terlebih dahulu diberkati lewat pembacaan firman Tuhan ini. Ya, saya bisa mungkin sombong diri dahulu bagaimana kasih mula-mula itu tuh, tapi tidak cukup. Tidak hanya berhenti di situ. Bahkan lewat pembacaan ini Tuhan sedang mengingatkan kepada saya, ayo. Kamu sudah pernah melakukan itu, kamu sudah pernah memberitakan Injil, kamu sudah pernah melakukan berguna hidupmu. Tapi ketika khotbah seperti ini, banyak gak kira-kira jemaat yang suka? Wah, itu kan tugas dari pendeta, begitu ya? Itu kan tugas dari penginjil. Itu kan tugas dari para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja. Ngapain? Cukup sudah, kasih karunia Tuhan itu telah ada bagi saya telah ditolong oleh Tuhan. Saya telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Cukup. Kasih karunia Tuhan ini tidak hanya terbatas kepada pendeta, pelayan Tuhan ketika dia harus memberitakan Injil, tapi kepada semua orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Jemaat Healing Site tentu harus menggunakan hidupnya, memakai hidupnya, memberitakan kabar Injil, amin? Amin? Tidak cukup hanya percaya. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menolong kita, amin? Tapi kita mau mempergunakan hidup kita untuk membagikan kasih Tuhan. Amin. Sepakat? Loh, sepakat? Loh, gak semangat ini. Padahal mungkin harapan kita hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau mendapatkan bagaimana cara-cara lepas dari masalah, begitu ya? Ini malah membuat mendatangkan mendatangkan masalah lagi. Firman Tuhan hari ini sedang mengingatkan kita kembali. Ayo, hidupmu, hidup saya tidak hanya berhenti di penerimaan kasih karunia Tuhan itu. Paulus juga seperti itu. Ketika dia mendapatkan kasih karunia Tuhan, bayangin,
Seperti ya kalau kita baca memang ayat firman Tuhan dalam Kisah Rasul tadi kayak balikkan tangan ya. Dia di awal-awal begitu gigih untuk membunuh orang-orang percaya. Tapi kok tiba-tiba langsung bercerita tentang cinta kasih Tuhan, bercerita tentang pribadi Tuhan. Tentu ada apa? Orang curiga loh. Baru loh kemarin dia menyiksa, kok sekarang tiba-tiba bercerita mengenai firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hak yang sama telah kita peroleh, kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah dalam hidup kita. Maka kita pergunakan hidup kita. Amin. Tidak cukup hanya sebatas menerima, tapi giat mempergunakan hidup ini kepada hal-hal yang benar. Amin. Yang kedua, hak yang sama untuk mendapatkan Injil. Ketika kita membaca di dalam, saya bacakan untuk kita, ayat 18 sampai 21. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saya katakan tadi, hak yang sama untuk mendapatkan Injil. Ketika Paulus bertobat, ketika Paulus mengalami pertobatan, dia menyadari bahwa bukan hanya bangsanya, bukan hanya sukunya yang perlu percaya kepada Yesus, tapi semua orang harus percaya kepada Yesus. Makanya saya katakan, hak yang sama juga kepada semua orang mendapatkan Injil. Tidak cukup hanya kita mendapatkan Injil ya. Setuju untuk perkataan saya ini? Tidak cukup hanya saya dan kita mendapatkan mendapatkan, harus ke semua orang, memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, memberitakan Injil kepada semua orang. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika dia telah bertobat, ketika dia mengalami pertobatan, bagaimana luar biasanya perjalanan misi, perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Coba kita lihat gambarnya itu. Satu-satu ya kita lihat ya. Sidang jemaat lihat nggak ya? Bisa kelihatan nggak dari situ? Bisa ya? Gak ada suara, nggak ada respon ini. Aku sedih aku. Bisa lihat nggak dari situ sidang jemaat? Bisa ya? Kita perhatikan dalam pertama itu Antioquia. Ini saya bercerita bagaimana ketika Paulus telah bertobat, telah berubah hidupnya, dan dia
memberitakan Injil. Perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mulai dari Antioquia. Coba kita baca satu-satu ya. Ini kita membaca firman Tuhan banyak hari ini. Coba kita baca satu-satu. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Di sini saya ingin menekankan bahwa hak yang sama harus diperoleh oleh semua orang. Tidak cukup hanya kita. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Inilah persiapan penginjilan yang akan dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia akan bergerak, dia akan melangkah dalam menyampaikan pemberitaan Injil. Mana tadi gambarnya? Ini pertama. Dan ketika kita baca ayat yang kedua, ayat yang keempat sampai 12, pasal yang ke-13 itu dia pergi ke Salamis dan Pafos. Ketika dalam pasal yang ke-13 dan juga nanti ayat yang ke-13 dan sampai 52, dia mengeliling seperti ini, kayak berputar bulat begini. Dari Antioquia, dia nanti kembali lagi ke Antioquia. Itulah giatnya Rasul Paulus ini memberitakan Injil Kristus itu. Mungkin ini biasa kita dengar ya. Biasa aja mungkin respon kita ketika mendengarkan bagaimana perjalanan misi, perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus ini biasa aja kok. Tapi saya sedikit ya, bukan sedikit sih, bahkan belum juga sanggup seperti ini. Tapi saya sedikit saya katakan tahulah bagaimana tantangan-tantangan ketika kita harus melakukan penginjilan ke daerah-daerah. Bisa jadi itu bisa ya penolakan, terus juga nanti bisa bahasa. Tapi saya harus berhikmat juga sebenarnya. Saya pernah itu memang kurang perhatikan. Satu kali kita pergi pelayan di Jawa ini juga, tapi kan kalau ke desa-desa itu kadang ada orang yang belum tahu juga yang namanya bahasa Indonesia ya. Karena di desa itu cenderung hanya bahasa Jawa, dan bahasa Jawanya sangat halus sekali ya. Nah, karena kasih mula-mula itu begitu menggebu-gebu, semua orang harus diselamatkan. Itu dalam berpikiran kita. Semua orang harus ditolong oleh Tuhan. Nah, tanpa perhatikan kondisi di tempat itu, bahasa yang digunakan. Bapak Ibu tahu, ini memang lucu juga, tapi ya gimana ya. Saya ketemu dengan orang, saya langsung kayak berkhotbah, bukan berkhotbah, tapi cerita dengan bahasa Indonesia. Sudah panjang lebar saya ceritakan. Bagaimana melalui alam semesta lah semua saya ceritakan. Tuhan itu baiklah. Saya kira kan orang ini gini-gini, tunduk-tunduk, pasti dia mengerti nih, saya pikirkan gitu. Lalu ketika saya bertanya balik, apakah Bapak mengerti apa yang saya sampaikan? Bapak Ibu, apa yang direspon orang ini? Ya ini bahasa kasar saya, tapi saya nggak mengerti bahasa halusnya dia.
Tapi karena ada temannya nih yang beritahu. Ngomong apa tuh katanya. Wih, oh iya aku lupa, saya pikir ini di apa, saya pikir di Sumatera ini, saya pikir ini di kota ini. Ngomong apa tuh katanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu sampaikan. Oh iya ya, saya lupa. Harusnya kita pakai bahasa Jawa ini. Harusnya kita, ya ada teman-teman kita orang Jawa yang bisa menerjemahkan. Bayangin saudara, hampir ya 10 menit lebih lah saya bercerita, capeknya itu loh. Padahal orang ini, mencari orang ini susah sekali kita. Harus keliling-keliling kan, siapa lah. Kita cari memang kadang orang-orang yang ya kadang dia di warung kopi lah. Bayangin saudara, 10 menit lebih saya harus ngomong-ngomong semua masalah. Ya mulai dari koran lah saya ceritakan, banyak sarana yang saya pakai. Saya kira Tuhan ini pasti berhasil ini, saya akan doakan orang ini. Ternyata akhirnya ngomong apa tuh lele. Aku enggak ngerti katanya. Wah saya pertama-tama sedih sekali saya, Tuhan ini Tuhan gak tolong saya, itu perpikiran saya. Tapi apa, kembali lagi, oh ya kamu kan kurang berhikmat, kamu gak tanya orang di sana. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang perlu saya tekankan di sini? Ayo, mungkin ada saudara kita, kakak adik kita yang belum percaya kepada Yesus. Mereka juga perlu mendapatkan hak yang sama, Injil yang sama. Melalui kehidupan kita, melalui kita bercerita kepada dia. Sampaikan Injil. Coba kita buka dulu dalam Roma pasal 10 ayat 14. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Nanti saya minta tolong kepada Hendy untuk membaca untuk kita. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, bagaimana mereka dapat percaya berseru kepada Dia? Kalau tidak ada yang memberitakan, tidak ada yang mau bercerita. Tidak akan mungkin saudara kita, kakak adik kita yang belum percaya kepada Yesus menerima Injil Kristus kalau kita tidak menyampaikan. Jangan salah saudara. Mereka juga mendapatkan hak yang sama harusnya. Injil Kristus itu. Kita sedang berhutang sebenarnya. Kewajiban yang harus kita lakukan. Saya katakan tadi pertama, hak yang sama telah kita peroleh, yaitu kasih karunia Allah. Dan juga hak yang sama juga harus mereka peroleh, Injil Kristus. Inilah yang menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Tidak akan mungkin mereka mendengar kabar baik kalau kita tidak mau bercerita, kalau kita tidak mau memberitakannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya juga sedang berkata kepada diri saya mau belajar. Saya juga mau kembali kepada kasih mula-mula yang terlebih dahulu yang telah saya alami. Betapa giatnya saya dulu beritakan cinta kasih Tuhan kepada orang. Bahkan di Sedati ini, melalui warung kopi, bahkan saya, karena satu kali saya lolos, menceritakan kasih Tuhan, oke, saya lolos waktu itu. Yang kedua, ini orang ini datang ini pasti menginjili nih katanya, pasti mengkristenkan, mereka bilang. Akhirnya saya pergi. Di
Sedati juga ada beberapa kali saya coba, memang sudah saya coba dan coba. Tapi lewat hari ini, lewat firman Tuhan hari ini, saya mau diingatkan lagi. Saya diingatkan kembali lagi, ayo. Mereka juga punya hak untuk memperoleh kasih Tuhan, untuk memperoleh Injil Tuhan. Tetangga kita, saudara kita, ayo jangan biarkan mereka kepada kegelapan terus. Jangan biarkan mereka hanyut. Jangan bangga. Hanya diri kita diselamatkan, hanya kita yang peroleh keselamatan. Mungkin ada saudara kita yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ayo, ingatkan. Engkau dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak penyertaan Tuhan dalam hidupmu, ingatkan. Dia juga berhak mendapatkan hak yang sama, Injil yang sama yang telah kita peroleh. Mari di kesempatan hari ini kita berkomitmen kembali bahwa kita mau mempergunakan kasih karunia yang sama itu, pergunakan hidup kita untuk lebih bermanfaat, dan juga kita mau memberitakan Injil kepada semua orang. Amin. Kita nyanyikan pujian kita yang terakhir tadi. Dia telah menebus hidup kita, Dia telah menolong hidup kita. Sesungguhnya ini kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk membagikan kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan. Oma-oma juga yang lantai bawah, mungkin oma-oma berkata bahwa bagaimana saya bisa menginjil lagi keluar. Ayo, melalui cucunya, anaknya. Oma-oma juga bisa menceritakan bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidupmu. Ceritakanlah kepada anak-anakmu, kepada cucumu, bahwa Tuhan itu baik. Ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan terlebih dahulu yang sudah engkau alami, supaya cucu dan anakmu juga ditolong oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Kuangkat tanganku. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Mari pujikan pujian ini dengan penuh pengertian. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Seundang sidang jemaat bangkit berdiri. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Gereja kita Healing Sight juga dalam tahun ini, ya seperti yang tertulis di depan ini, The Year of Mission. Ini merupakan tahun misi bagi kita, untuk kita memberitakan cinta kasih Tuhan. Dan juga kalau Tuhan izinkan juga Desember nanti, itu merupakan juga suatu, harus ada jiwa-jiwa baru yang harus kita bawa kepada Tuhan. Dan ini tentu sudah doa dari Bapak Ibu Gembala.
supaya jemaat Tuhan Healing Side lebih giat lagi dalam memberitakan Injil. Amin. Kita nyanyikan pujian dari awal. Yesus Tuhan tebus hidupku. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku akan mengaku terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong umat-Mu, Roh Kudus yang akan menuntun umat-Mu dalam perjalanan hari-harinya Bapa. Biar Roh Kudus juga mendorong kami untuk semakin giat dalam memberitakan Injil-Mu Bapa. Termulialah Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Serahkan kepada worship leader. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita guna untuk kemajuan kas gereja kita dan kemajuan gereja kita semuanya. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Hanya Yesus, Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku.
Shalom. Puji Tuhan. Pengumuman bagi kita tetap mengingatkan untuk acara retreat kita yang akan diadakan bulan Desember nanti tanggal 24 sampai 26. Bapak Ibu yang belum mendaftar segera dapat mendaftar, baik ke saya, Kak Hendy, ke Kak Pipi juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa hubungi kami untuk kita segera daftarkan, karena mengingat memang waktunya bukan lagi lama ya. Ini bulan 8, 9, 10, 11, 12. Jadi waktu juga sudah semakin dekat dan kita rindu juga seluruh keluarga besar Healing Insight dapat mengikuti acara retreat ini supaya kita bersama-sama bersuka cita, diberkati oleh firman Tuhan, dan juga nanti di sana juga sekalian dengan acara Natal kita juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah mendaftar dapat dicicil, mulai dicicil ya. Dapat dicicil supaya dana yang ada dapat dipergunakan baik untuk transportasi dan sebagainya. Itu bagi Bapak Ibu bisa juga melakukan cicilan lagi kayak utang ya. Nah, dapat dicicil kepada Ibu Marta dan Ibu Elpri. Jangan ke saya, nanti hilang itu ya. Nanti Hendy bilang ayo ngopi, repot kita. Nah, gitu ya. Jadi kita bersuka cita. Jadi anak-anaknya, saudaranya, siapapun, ayo kita rindu memang semua ikut. Mungkin kita juga nanti akan bekerja di Desember. Saya kira juga itu nanti hari libur, tapi lihat lagi bila perlu ada bisa izin sekarang, bisa izin. Kita rindu semua ikut supaya sama-sama suka cita. Karena juga memang banyak yang kita kerja, ya kita aturlah mulai dari sekarang. Amin. Amin, gitu. Untuk hari Selasa ada ibadah doa pukul 6 sore. Mari sidang jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan untuk ikut dalam ibadah doa. Kita sama-sama berdoa memuji Tuhan di hari Selasa nanti. Dan hari Sabtu ada ibadah kaum muda, dan ibadah kaum muda pukul 6 sore. Dan juga ibadah Minggu Raya hari Minggu pukul 8. Setelah itu ada sekolah minggu. Dan setelah ibadah ini juga ada nanti ibadah sekolah minggu. Itu pengumuman bagi kita. Ada lagi yang terlewatkan? Gak ada? Serahkan kepada WL kembali. Kita telah sampai ke penghujung ibadah kita. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian dari Rev. Diam di hadiratmu, kurasakan kasihmu. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat semuanya, kita bangkitkan. Kurasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ku dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku dengan kasih-Mu, diam
telah menolong kami, Engkau telah menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah Tuhan para pelayan Tuhan yang mengambil pelayan di hari ini. Tuhan memberkati Engkau. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah Engkau juga tetap menolong kami hingga kami sampai di rumah kami masing-masing, Bapa. Dan setelah ini akan ada ibadah sekolah minggu, juga Engkau menolong, memberkati, Bapa. Guru-guru yang telah dipilih juga, biarlah mereka mempersiapkan dengan baik dan membawa anak-anak ini untuk semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah dalam masa kerja, dalam pekerjaanmu. Diberkatilah dalam masa sekolahmu, studimu, dalam masa tuamu, dalam masa pernikahanmu. Tuhan membuat engkau bahagia. Tuhan membuat engkau sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dan bawalah ke rumahmu masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.